Ya pada intinya tuh sebenarnya gini loh. Pas Iyun lagi live, itu kan aku sempat masuk bentar toh. Tapi aku nggak, aku tuh kalau lihat live-nya orang tuh nggak bisa lama. Apalagi tadi itu kan jam piro ya, lali aku jam piro. Terus akhirnya kan Iyun WA aku di jam berapa ya? Banyak kok. Jadi sebelum kalian ngomong yang aneh-aneh atau apapun itu, nggak ada aku yang memanfaatkan demi bisnisku ini itu ya. Kalau kalian kalau memang merasa aku memanfaatkan Iyun demi bisnis kayak gini kayak gitu, sampai akhirnya itu loh teman-teman ya. Karena aku tuh kan ya tentunya itu tuh kayak semacam kayak BA kan, ibaratnya itu kan kayak gitu ya. Aku nggak pernah nyuruh Iyun untuk berjualan, aku nggak pernah nyuruh Iyun untuk ngetek Daily Wafa sama sekali. Bukti chat semuanya ada teman-teman, nggak pernah aku nyuruh-nyuruh seperti itu. Jadi ya kalau dia ngetek Daily Wafa itu karena memang keikhlasan dari si Iyun kayak gitu. Nah aku ngerasa kayak gini, apa namanya, Iyun itu udah baik. Kemudian Iyun bukannya apa-apa, maksudnya kan Iyun alhamdulillah pendapatannya ya sudah mulai lumayan, apalagi dapat uang juga dari afiliator, komisi kayak gitu. Itu kan bisa menambah untuk penghasilannya si Iyun. Kemudian Iyun akhirnya bisa kan ada beberapa hutang kan kemarin pas sempet kita baru pertama kali kenal, dan akhirnya sekarang udah nggak punya utang kayak gitu. Jadi maksudku itu adalah anak dari desa bisa mengangkat apa namanya derajat orang tuanya, tetap dengan dirinya atau menjadi jati dirinya sendiri, yaitu seorang tukang ngarit atau yang bisa dibilang kayak ngurusin sapi-sapi yang ada di desa kayak gitu loh teman-teman. Cuman mungkin banyak persepsi yang kayak oh Daily Wafa gini-gini, tapi ya sudah, kita kan tidak semuanya itu hujatan itu kita balas, karena kalau kita balas satu persatu itu nggak akan ada selesainya gitu loh teman-teman. Nah aku berpikir seperti ini, bentar aku tak ngilangin komentar ini biar hilang. Aku juga berpikir bahwa ketika Iyun dapet nih dari Daily Wafa, aku tuh mikir, malahan aku tuh mikir kayak seharusnya Fauzana juga gitu. Nah akhirnya aku dealing lah sama si Fauzana. Nggak ada niatan yang seperti gimana-gimana. Pada intinya sebenarnya kalaupun nggak ngundang pun juga nggak masalah menurutku. Daily Wafa alhamdulillah sudah rame gitu loh. Nggak mengundang pun Fauzana nggak masalah. Cuman karena aku ngerasa bahwa kayaknya juga pengen tak undang biar kita punya silaturahmi, kita punya teman baru. Terus aku berpikir bahwa biar ya kita pasti ngasih di Fauzana kayak gitu nantinya. Jadi nggak ada yang gimana-gimana. Cuman akhirnya orang mikir bahwa ini juga dimanfaatkan lagi. Ya terserah. Aku mohon kalau seandainya kalian menghujat, ya udah kalian nggak apa-apa hujat aja Daily Wafa atau mungkin aku ataupun papi kayak gitu. Karena yang ditakutkan itu kalian tuh menghujat ke brandnya orang, karena ketika nanti ada orang yang mengendorse mereka, nanti kalian kayak dimanfaatkan gini. Jangan sampai ya teman-teman ya, jangan sampai kalian komen di line-line, karena kan tentunya mereka tuh juga pastinya akan ada endorsement dan lain-lain kayak gitu. Aku sih sebenarnya nggak pengen ngeladenin, cuman terkadang kita sekali butuh untuk ngomong, tapi aku nanti nggak akan ngomong-ngomong lagi gitu, ya udah biarin. Karena menurutku kita cuman punya dua tangan, dua telinga. Nah dua tangan ini untuk menutup telinga kita nggak bisa. Jadi kita memang harus lebih bisa sabar, diluaskan sabarnya untuk bisa lebih legowo. Nah kalau masalah untuk Iyun teman-teman, sejujurnya aku sendiri tidak begitu mau ikut campur kalau nggak bener-bener Iyun cerita sama aku. Tapi memang Iyun sering sekali cerita sama aku. Tapi apakah aku nge-share ke kalian? Sama sekali aku nggak nge-share ke kalian kalau nggak instruksi dari si Iyun gitu. Jadi aku tuh sangat menjaga privasi gitu loh teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian tanya, Mami tahu ini tahu itu, udah pasti A1
itu aku pasti tahu, papi udah pasti tahu, Mas Roni udah pasti tahu, karena mereka itu pasti dicurhatin kayak gitu loh. Karena ibaratnya Iyun itu seperti kayak dia itu kalau di kita itu udah menganggap seperti saudara, menganggap bahwa dia itu belajar kayak gitu. Nah ya udah gitu teman-teman. Jadi teman-teman pun sobat ngarit, kalau bisa yang sopan juga. Aku juga nggak suka kalian tiba-tiba ngejudge, oh bunda itu gini. Enggak, semuanya sama-sama baiknya. Dek Fauzana orangnya baik, Mas Iyun juga orangnya juga baik. Jadi kalian jangan komen yang aneh-aneh. Ya kalau seandainya memang bisa dipertemukan di Jakarta, ya seandainya, aku tuh masih mengusahakan gitu loh teman-teman, aku masih mengusahakan. Tapi kalau memang nanti tidak bisa, ya udah gimana, kalian jangan sampai berkecil hati, kalian jangan menghujat satu sama lain. Kita nggak pernah mengerti sebenarnya keadaan yang terjadi itu seperti apa. Jadi aku juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jadilah dewasa, jangan menghujat. Kita kan nggak ngerti ya sebenarnya ini ada apa. Maksudnya lebih ke kalian ya. Kalau kita sih ngerti ya. Kalian tuh kan nggak ngerti sebenarnya di dalam ini ada apa. Jangan dikit-dikit nanti, loh kok Iyun jadi duta janji nggak mau ikut gini. Padahal di belakang tuh ada banyak sesuatu yang memang nggak kita share gitu loh teman-teman. Aku tetap mengusahakan gitu. Jadi kalau pertemuanku sama Dek Fauzana sebenarnya juga memang tidak ada urusannya sama Mas Iyun, memang kayak gitu sebenarnya. Tapi aku tetap mengusahakan teman-teman. Intinya tidak boleh menghujat satu sama lain ya. Aku nggak mau kalau kalian menghujat satu sama lain, karena menurutku Dek Fauzana adalah orangnya yang sangat baik sekali, dan Mas Iyun juga sama. Karena kalau kita ngomong nggak baik, aku nggak ini loh, telepon itu sampai kayak berjam-jam. Aku telepon Dek Fauzana sampai berjam-jam. Wes aku mau sing nonton akeh. Mau aku, papi, aku sudah ya pi ya. Aku lah typing ngene-ngene emok rek. Kalaupun seandainya ya teman-teman ya, seandainya aja ya ketemu, nanti nggak jadi ngapa-ngapain, berteman, jangan berkecil hati kalian. Karena namanya jodoh ini semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi aku juga minta maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah. Teman-teman juga kalau bisa jangan typing yang aneh-aneh, karena kita nggak pernah mengerti perasaannya orang. Jadi usahakan jangan typing di roomnya orang aneh-aneh. Sekali lagi, Dek Fauzana adalah orang yang baik, Mas Iyun adalah orang yang baik. Jadi jangan judge orang sembarangan kalau bisa. Oke.